seluruh tenaga dengan menyapa dan juga istilahnya memastikan identifikasinya itu benar apa salah seperti itu. Dengan biasanya kan ketika setelah melakukan pendaftaran, ketika apabila di puskesmas ada bisa apabila sudah elektronik bisa dengan barcode ataupun dengan form-form yang mendukung lainnya seperti itu. Kemudian petugas pengolah data. Kemudian bagaimana melakukan proses identifikasi, yaitu dengan cara komunikasi yang efektif sesuai dengan etika profesi. Di sini juga standar profesi rekam medis, yaitu dengan komunikasi efektif. Oleh karena itu, kita sebagai perekam medis nantinya dituntut untuk mampu melakukan komunikasi secara efektif seperti itu. Bagaimana sih komunikasi yang efektif? Di sini dengan adanya aspek rich seperti itu, yaitu respect, empathy, audible, clarity, and humble. Jadi teman-teman khususnya kita sebagai perekam medis yang di front depan ya, from awal pasien dilakukan identifikasi itu harus memahami aspek komunikasi efektif seperti itu. Jadi menghargai, ikut merasakan, dapat dimengerti, jelas terkait apa yang kebutuhan informasi apa yang ingin kita peroleh dari pasien yang ingin daftar seperti itu. Kemudian ada 3 cara untuk melakukan identifikasi, yaitu dengan melakukan pengamatan dengan penglihatan ya, dengan wajah gitu. Kemudian membandingkan gambar atau foto dengan wajah pasien seperti itu. Kemudian yang kedua dengan memperoleh keterangan pribadi, biasanya dengan data pendukung seperti identitas pasien, yaitu dengan bukti KTP ataupun tanda pengenal lainnya seperti itu. Kemudian ketiganya yaitu dengan menggabungkan 2 yaitu penglihatan dan juga dengan bukti yang ada seperti itu untuk pencatatan kita awal dalam identifikasi seperti itu, yang biasanya ada di unit pendaftarannya, di pendaftaran seperti itu. Namun harus diperhatikan dalam identifikasi itu kita harus memperhatikan hak pasien, kemudian nilai-nilai kerahasiaan rekam medis, kemudian ketentuan pelepasan informasi, kemudian etika moral dan profesi, dan juga sikap atau bahasa tubuh seperti itu. Jadi kita tidak boleh semena-mena ataupun istilahnya dengan sopan santun juga diperhatikan seperti itu. Kemudian nilai-nilai rahasia rekam medis harus tetap kita jaga, jangan sampai ketika kita mendaftar kemudian kita apa istilahnya mengobrol apa ke teman pribadi sampai ketahuan orang lain ketika data pasien ataupun ketika kita mengetahui informasi yang ada di ketika kita melakukan pekerjaan sebagai perekam medis seperti itu. Jadi kita harus tetap menjaga kerahasiaan, tidak mengobrol di mana-mana istilah seperti itu. Kemudian di sini ada ketentuan pelepasan informasi medis. Di sini memang ketika ada pihak ketiga atau yang di luar instansi, baik puskesmas maupun rumah sakit, kita dituntut untuk adanya kebijakan atau peraturan terkait pelepasan informasi medis ini, karena tidak sembarangan, harus dengan persetujuan pasien seperti itu untuk pelepasan informasi medis sendiri. Sehingga biasanya itu ada form pengisian apabila memang pihak ketiga itu ingin apa istilahnya mengetahui
informasi medis pasien, baik itu untuk kepentingan pengadilan ataupun untuk asuransi seperti itu. Kemudian tujuannya yaitu untuk keselamatan pasien ya, sistem identifikasi ini. Nantinya juga yang berperan penting yaitu nanti nomor rekam medis, nama pasien, dan tanggal lahir. Di sini diperhatikan karena beberapa pasien itu mungkin ada kesamaan nama, tapi nantinya di cross check ulang dengan tanggal lahir dan nomor rekam medis, maka akan ada perbedaan. Hal itu harus detail kita tanyakan maka di proses pendaftaran, sehingga memang didapatkan hasil yang valid terkait data awal, biasanya data demografi ya, baik nama, alamat, seperti itu. Jadi sistem identifikasi ini untuk digunakan memastikan perawatan yang benar pada pasien yang benar, seperti itu tujuannya. Kenapa sih istilahnya identifikasi itu penting? Karena memang awal identifikasi itu merupakan awal rangkaian proses pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan, baik jadi yang dimulai dari pendaftaran hingga pasien itu dinyatakan pulang, seperti itu. Jadi memang sangat penting. Ada yang mengatakan awal pendaftaran itu merupakan gambaran pelayanan gitu. Apabila di depan sudah baik, maka pasien juga merasa senang dan juga puas dengan pelayanan, seperti itu. Jadi kemudian memang identifikasi ini merupakan salah satu aspek penting pada akreditasi yang sudah disampaikan oleh Bu Lina, sehingga memang harus dipikirkan bagaimana sebagai perekam medis kita mampu menunjukkan kita sudah menyelenggarakan proses rekam medis dengan benar gitu. Salah satunya yaitu identifikasi ini pada kriteria 8.4.3 di mana puskesmas harus mempunyai rekam medis dan dengan metode identifikasi yang baku. Di sini nanti ditunjukkan dengan adanya SK pelayanan rekam medis dan metode identifikasi. Jadi harus setiap puskesmas memiliki SK pelayanan rekam medis dan metode identifikasi ini dengan dibuktikan dengan biasanya buku pelayanan rekam medis, seperti itu. Jadi nantinya juga akan dicek oleh asesor, seperti itu. Kemudian ada juga di poin kedua itu nantinya terkait instrumen penilaian sistem pengkodean, penyimpanan, dan dokumentasi yang memudahkan petugas untuk menemukan pasien tepat waktu. Dan di sini juga ditunjukkan dengan SK ya, dengan SK sistem pengkodean, penyimpanan, dokumentasi rekam medis itu seperti apa. Kemudian yang ketiga itu ada kebijakan dan prosedur penyimpanan berkas rekam medis dengan kejelasan masa retensi sesuai peraturan perundangan yang berlaku, dan juga dibuktikan dengan SK dan juga buku pedoman. Kemudian turunannya bisa berupa SOP ataupun instruksi kerja terkait penyimpanan rekam medis, seperti itu. Kemudian untuk sistem penamaan, selanjutnya dalam identifikasi itu nantinya dengan melihat sistem penamaan dan juga penomoran. Untuk sistem penamaan sendiri bisa dilihat identifikasinya itu nantinya bisa berupa gelang apabila dalam perawatan rawat inap, seperti itu. Kemudian sistem penamaan yaitu tujuannya itu memberikan identitas kepada seorang pasien serta membedakan antara pasien satu dengan pasien yang lain, sehingga memudahkan dalam proses pemberian pelayanan kepada pasien, seperti itu. Kemudian bentuk sistem penamaan sendiri dalam buku manajemen informasi kesehatan yang sudah dipelajari rekan-rekan dalam mata kuliah manajemen kesehatan itu ada beberapa jenis penulisan penamaan, yaitu dengan penamaan langsung. Penamaan langsung itu maksudnya langsung sesuai dengan
identitas pasien sesuai KTP ataupun tanda pengenal yang legal lainnya seperti SIM seperti itu. Dan juga yang kedua yaitu penulisan nama keluarga. Jadi beberapa negara itu ada yang menerapkan penamaan keluarga seperti itu. Jadi di sini ada yang bentuk penamaannya itu semisal dengan marga atau marga istilahnya nantinya juga harusnya diceritakan dalam buku pedomannya bagaimana penulisan. Jadi ini sistem penamaan ini juga disesuaikan dengan kebijakan yang ada di puskesmas maupun rumah sakit seperti itu. Jadi mau menggunakan nama langsung, nama keluarga atau nama lainnya. Jadi ada beberapa yang literatur bahwa gelar itu ada yang ditulis, ada yang tidak, itu tergantung kebijakan masing-masing pelayanan seperti itu. Tapi intinya ada beberapa sistem penamaan yang bisa diterapkan di puskesmas maupun rumah sakit seperti itu. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam penamaan itu penulisan nama pasien baiknya harus huruf cetak atau huruf balok seperti itu. Kemudian untuk penamaan bayi, apabila bayi belum memiliki nama, baiknya menggunakan nama ibu dengan ditambahkan bayi dan nyonya seperti itu. Kemudian ada ketentuan lainnya itu apabila saat mendaftar pasien atau keluarga atau pengantar tidak membawa identitas dan kondisi pasien tidak sadar, maka pendaftaran tetap dilakukan. Kemudian dapat dilengkapi setelah pasien itu sadar, seperti itu. Kemudian untuk penulisan bayi, ya, yang tadi bisa seperti ini bentuknya, seperti itu. Kemudian apabila bayi itu melakukan kontrol kembali, apabila yang pertama ini bayi belum memiliki nama, kemudian untuk kontrol berikutnya untuk pemeriksaan rutin, maka nantinya pihak keluarga menghubungi pendaftaran untuk mengganti nama dengan nama yang sudah disepakati keluarga seperti itu. Jadi nanti ada perubahan penamaan pada sistem bayi yang baru lahir seperti itu. Nah, penamaan baiknya sesuai dengan KTP, paspor atau SIM. Jadi untuk warga asing yang memeriksakan diri ke puskesmas, kita menggunakan paspor seperti itu. Kemudian selanjutnya sistem penomoran. Sistem penomoran sendiri tujuannya untuk memberikan identitas unik seperti itu. Jadi agar memudahkan identifikasi dalam pencarian informasi rekam medis seperti itu. Kemudian di sini ada ya, yang juga sudah pernah teman-teman pelajari di perkuliahan, ada 3 jenis penomoran, yaitu pemberian penomoran seri, di mana di sini setiap pasien yang berobat itu dinyatakan sebagai pasien baru. Jadi terus-menerus seperti itu. Kemudian yang kedua pemberian nomor cara unit, yang ketiga pemberian nomor cara serial unit. Untuk perbedaannya ini saya jelaskan. Jadi serial number system, jadi ada keuntungan dan kerugian, yaitu keuntungannya petugas tidak perlu melakukan pencarian karena semua pasien baik baru maupun lama dinyatakan semuanya pasien baru seperti itu. Jadi keuntungannya pelayanan cepat, tapi kerugiannya itu di mana informasi medis pasien ini tidak berkesinambungan seperti itu. Kemudian ruang rekam medis juga menjadi cepat penuh karena setiap pasien yang datang diberikan nomor seperti itu. Kemudian untuk
unit numbering system, yaitu setiap pasien memiliki satu nomor yang dipakai secara permanen seperti itu. Jadi keuntungannya nantinya informasi medis dapat berkesinambungan dari awal pasien dirawat hingga beberapa perawatan lain yang telah diperoleh pasien. Kemudian kerugiannya memang pelayanan pendaftaran pasien lama akan lebih lama karena harus menemukan rekam medisnya. Gitu. Jadi idealnya menggunakan satu nomor ini untuk penomoran seperti itu. Dan yang ada yang juga ketiga penomoran jenis ketiga yaitu serial unit numbering system. Di sini metode ini yaitu penggabungan antara serial dan unit seperti itu. Jadi setiap pasien diberi nomor baru, tetapi berkas rekam medisnya nantinya setelah pasien pulang itu disatukan di tempat pasien yang sebelumnya seperti itu. Jadi awalnya keuntungannya pelayanan cepat karena nomornya baru, tapi kerugiannya nantinya petugas rekam medis menjadi sibuk karena mencari nomor yang lama seperti itu. Kemudian informasi medis pada pelayanan bisa tidak berkesinambungan karena ada beberapa mungkin saat pelayanan itu ada miss karena ini tidak terdeteksi ini pasien yang lama istilahnya sudah karena memang pencariannya itu membuat sibuk rekam medis jadinya susah untuk mencari kesinambungan karena adanya miss pada mungkin beberapa perjalanan yang tidak terdeteksi itu sebagai pasien yang sebelumnya seperti itu. Kemudian ada lagi untuk puskesmas yaitu family numbering. Di sini jenis nomor rasional di mana angka total atau sebagian memiliki arti penting dalam hubungannya dengan pasien. Jadi perbedaannya dengan rumah sakit di sini ada peraturan tambahan terkait penomoran keluarga seperti itu. Di sini artinya satu nomor unit itu dikeluarkan untuk satu keluarga dan tambahan digitnya itu untuk menunjukkan setiap individu dalam keluarga. Seperti itu. Jadi satu nomor rekam medis untuk satu keluarga yang ada sesuai dengan kartu keluarga pasien seperti itu. Karena ini mengacu pada Permenkes yang baru di mana pada pasal 23 rekam medis dan dokumen hasil kunjungan keluarga disimpan dalam satu berkas keluarga seperti itu. Kemudian yang pasal kedua, berkas keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun berdasarkan nomor kepala keluarga menurut desa atau kelurahan. Jadi peraturan inilah yang menjadi tambahan di dalam penomoran di puskesmas seperti itu. Jadi ada poin kekhususan di mana satu rekam medis itu memuat untuk anggota keluarga juga seperti itu. Jadi memang memudahkan untuk program-program puskesmas ya yang sasarannya tadi yang sudah disampaikan yaitu keluarga masyarakat seperti itu. Kemudian acuannya untuk penomoran penjajahan seperti ini. Jadi memang ada beberapa ketentuan baik dari keputusan kemudian buku 1, 2, 3 ini terkait pencatatan di puskesmas seperti itu. Kemudian juga Permenkes 75 tahun 2014 dan Permenkes 31 tahun 2019 seperti itu. Dan ini yang ada di buku kedua yaitu buku petunjuk SP2TP seperti itu. Di sini disebutkan bahwa ada penomoran khusus yaitu RKK, rekam kesehatan keluarga tentunya. Jadi di sini ada
dua ketentuan, yaitu bisa menggunakan 6 digit maupun 8 digit. Di sini kalau 6 digit itu dari konsep wilayah. Di sini ketentuannya seperti ini. Digit pertama yang hijau itu di awal merupakan nantinya itu digit kode wilayah yang ada di bawah puskesmas wilayah binaan seperti itu. Kemudian 2 dan 3 ini merupakan nomor urutan rekam medis yang biasa dilakukan setelah pendaftaran seperti itu. Jadi ketentuannya dari buku yang kedua ini, yang poin 1 itu, jadi angka 2 awal ini merupakan digit desa, dan 2 dan 3 itu merupakan digit urutan keluarga. Jadi kalau semisal satu keluarga pasien pertama di puskesmas seperti itu ya, jadi di kode 1. Kemudian dicek kembali alamatnya itu merupakan wilayah binaannya puskesmas apa di luar seperti itu. Apabila di luar maka di kode 90 depan. Apabila di dalam merupakan kode dalam wilayah, maka di kode 00 seperti itu. Dan juga bisa 00 ini diganti dengan pengkodean sendiri, biasanya wilayah seperti Sunyaragi itu di kode berapa itu nanti harus tercatat dalam ketentuan yang dibuat di puskesmas seperti itu, harus sinkron dengan peraturan yang telah dibuat seperti itu. Kemudian yang kedua ada bentuk penomoran lagi, di mana ada empat ada 8 digit seperti itu, di mana nomor pertama itu merupakan indeks keluarga, nomor kedua itu menyatakan keterangan di dalam atau luar wilayah puskesmas, binaan puskesmas seperti itu. Kemudian 3 dan 4 sama dengan yang sebelumnya, itu urutan keluarga yang memeriksakan diri ke puskesmas seperti itu. Nomor indeks keluarga ini juga sesuai dengan buku 2 itu memiliki kriteria. Kalau 00 ini merupakan kepala keluarga seperti ini. Jadi nomor 1 sini yang paling depan itu nantinya memuat informasi terkait apa istilahnya ya, dia itu sebagai kepala keluarga, istri atau anak seperti itu. Jadi kodenya nanti yang di depan itu 00 itu sebagai kepala keluarga, 01 itu istri pertama, 21 itu istri kedua seperti itu. Kemudian kalau depannya 02 itu maka itu menunjukkan anak. Di sini di buku 2 itu tidak dibedakan yaitu anak kandung maupun anak tiri. Kemudian 03 itu anak ketiga seperti itu. Jadi ini contohnya sampul. Jadi nantinya di depan itu nama. Jadi oleh karena itu kalau puskesmas identifikasinya berupa kepala keluarga kakak dulu gitu. Jadi di sini sesuai dengan yang saya dapatkan dari teman, itu contohnya nantinya nama kepala keluarganya siapa, nanti di bawah di satu map ini nanti dokumen rekam medis berisi anggota keluarga dari kepala keluarga sesuai dengan KTP seperti itu. So, sesuai dengan kakak seperti itu. Kemudian untuk penjajaran sendiri seperti yang sudah dipelajari di kampus yaitu strike numbering filing, ada middle digit filing seperti itu, dan juga terminal digit filing. Jadi di sini untuk strike numbering filing, numerical filing, di sini yaitu penjajarannya yaitu berkas rekam medis yang
sudah di tempat filing itu dijajarkan secara langsung dari nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu urutan, sesuai urutan seperti itu. Kemudian di dalam middle yaitu dimulai dari angka tengah sebagai primary digit, kemudian ke depannya, kemudian yang dilihat yang angka terakhir yang di belakang seperti itu. Kemudian untuk yang terminal digit filing yaitu dengan angka belakang, yaitu di sini yang dilihat yaitu angka ke depan nantinya. Jadi ini sampai 99, maka nantinya berubah penomoran jadi 02 seperti itu. Tapi ini penjajaran seperti ini syaratnya yaitu ada 100 apa istilahnya, pembagian dalam penyimpanan seperti itu. Tapi apabila tidak memungkinkan penyimpanan di yang sudah disediakan di puskesmas maupun rumah sakit, maka mengikuti istilahnya kita harus mampu apa istilahnya, mampu membuat peraturan yang bisa memudahkan rekam medis untuk memanggilnya kembali seperti itu. Jadi untuk pelaksanaan penjajaran di puskesmas yang baik itu direkomendasikan yang strike dengan memudahkan. Namun ada beberapa masukan asesor itu biasanya penyimpanan itu sesuai dengan wilayah itu. Jadi dipisah antara wilayah satu dengan lainnya sesuai dengan pengkodean yang tadi dengan pengkodean penomoran yang rekam kesehatan keluarga seperti itu. Jadi kesimpulannya identifikasi memang sangat penting dalam mendukung pelayanan di puskesmas agar proses identifikasi berjalan dengan baik, maka dilakukan dengan cara komunikasi yang baik juga. Kemudian dari yang sudah saya sampaikan, penamaan bisa dilakukan dengan nama langsung, dengan nama membubuhkan nama keluarga, dan juga bisa nama lain, yaitu bisa mencantumkan gelar ataupun nama baptis dan nama haji seperti itu. Jadi ini disesuaikan dengan kebijakan yang ada di rumah sakit, dan yang itu apa istilahnya dibuktikan dengan adanya tercantum dalam buku pelayanan rekam medis seperti itu. Kemudian untuk penomoran ada 3, yaitu serial number system, unit numbering system, serial numbering system. Kemudian penjajaran rekam medis di puskesmas disesuaikan dengan kondisi ruang penyimpanan di puskesmas dan dilakukan secara penyimpanan secara family folder. Demikian penyampaian dari saya. Memang rekam medis yang baik itu merupakan cerminan dari praktek kedokteran yang baik seperti itu. Demikian presentasi saya, lebih banyak diskusi aja kita bareng-bareng karena memang teman-teman yang sudah bekerja di puskesmas memiliki pengalaman yang lebih ya terkait pelaksanaan pelayanan rekam medis ini. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Bu Fitri atas paparannya. Mudah-mudahan tadi teman-teman sudah bisa menyimpulkan beberapa, walaupun nanti akan dibuka di sesi diskusi ya Bu Fitri ya. Untuk kita bahas, barangkali ada pertanyaan dari para peserta maupun dari teman-teman mahasiswa. Baik, mungkin saya persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Apakah ingin bertanya secara langsung ataukah via chat, juga tidak apa-apa. Nanti saya akan bacakan pertanyaannya. Mungkin sambil menunggu pertanyaannya Bu Fitri, mungkin izinkan saya bertanya gitu ya, kalian kita sharing gitu. Memang
kendalanya itu kan untuk yang teman-teman itu adalah sistem penyimpanan ya Bu Fitri ya. Penyimpanan di puskesmas yang sangat terbatas. Itu kira-kira ada tips dan triknya tidak ya Bu untuk penyimpanannya itu sebaiknya seperti apa gitu? Ya, terima kasih Bu Nita atas pertanyaannya. Jadi yang saya dapat sharing dari teman-teman puskesmas itu ada tambahan gitu ya, ada masukan dari asesor ketika teman saya unit kerjanya itu di puskesmas sedang diakreditasi, masukannya seperti yang sudah saya sampaikan, jadi adanya penggolongan istilahnya, ini wilayah ini. Jadi apabila memang ruangan terbatas, teman-teman praktisi di puskesmas itu agar mudah dalam pengambilannya itu asesor itu memberikan masukan ini per wilayah aja seperti itu. Jadi wilayah itu maksudnya alamatnya di kecamatan mana seperti itu. Ya, daerah binaannya gitu ya Bu Fitri. Ya, betul seperti itu. Jadi kita sudah menentukan penomoran seperti tadi yang rekam kesehatan keluarga itu 01 itu baiknya wilayah apa sudah ditentukan sendiri oleh puskesmas seperti itu, Bunita. Jadi memudahkan, oh alamatnya di sini berarti nyarinya di sini, karena kan ketika pasien sudah didaftarkan itu uniknya kalau di puskesmas menanyakan kepala keluarganya siapa seperti itu. Jadi memudahkan, oh ini alamat kepala keluarganya di wilayah ini, maka pencariannya sudah tertuju pada istilahnya pada wilayah tempat, istilahnya kita menyekat-nyekat di ruang penyimpanan seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Fitri. Ternyata pada saat saya bertanya sudah ada yang raise hand Bu Fitri. Ini senior saya nih dua-duanya. Yang pertama dari Puskesmas Jaga Satru dan yang kedua dari Pegambiran. Mungkin saya persilakan ke Puskesmas Jaga Satru dulu, Ibu Ruri, baru selanjutnya setelah itu Ibu Reni. Mangga Ibu Ruri, silakan bertanya secara langsung. Terima kasih Bu Nita atas waktunya. Perkenalkan Bu Fitri, saya Ruri dari Puskesmas Jaga Satru. Terkait masalah penomoran ya Bu ya, soal kebetulan kami di sini sudah menggunakan family folder. Cuman memang PR saya diakreditasi dan setiap kali ada mahasiswa bertanya tuh soal penomoran. Kebetulan saya pindah ke Jaga Satru ini, penomoran itu memang sudah berjalan cukup banyak ya Bu ya, sekitar 9 ribuan. Dan mereka waktu pertama kali menggunakan penomoran itu saya tanya sih jawabannya ya hanya ini aja, asal aja karena untuk asal sekedar mengurutkan gitu. Nah dengan kondisi yang sudah banyak nomornya ya, ada nggak sih tips supaya saya di sini bisa merubah ke penomoran yang benar sesuai dengan Permenkes yang baru itu terkait konsep wilayah. Mungkin didasarkan konsep wilayah aja ya, karena kalau untuk konsep yang kedua apa tuh konsep keluarga ya, saya merasa lebih cocok untuk konsep wilayah. Terus bisa nggak sih dimix dengan konsep keluarga itu, konsep wilayah dan konsep keluarga? Kurang lebih seperti itulah yang saya minta tipsnya lah. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Ya, Ibu Ruri. Langsung dijawab ya Bu Fitri? Ya boleh. Oke. Ya memang kendalanya memang kita ketahui sendiri, memang peraturannya yang 2019 ini mengacu pada keluarga ini memberikan satu effort besar untuk perubahan penomoran. Jadi baiknya itu nantinya penomoran yang sudah ada itu istilahnya tidak apa-apa terus berjalan, karena memang merubah itu sangat
sulit ya, nantinya juga khawatirnya akan membuat bingung dan juga menghambat pelayanan seperti itu. Jadi memang harus dilakukan secara bertahap, Ibu. Jadi awalnya kita membuat apa istilahnya rencana perubahan di sini nantinya juga terakhir akan disahkan dengan berita acara seperti itu. Baiknya penomoran yang sudah ada yang urut seperti apabila sudah elektronik biasanya memang sistem susah untuk memberikan tambahan nomor seperti itu kan, karena memang di komputer itu dilakukan secara otomatis seperti itu. Jadi baiknya penomoran yang unik untuk keluarga itu dilakukan oleh awalnya secara manual, karena dengan menambahkan peraturan additional code seperti itu aja. Jadi nantinya bisa ditambahkan di istilahnya semisal di puskesmas tempat Ibu sudah 6 digit, jadi nantinya Ibu menambahkan additional code di depan kode yang 6 digit seperti itu. Jadi kode depannya ini akan terkait yang sudah penomoran yang sudah ada di buku 2 seperti itu, Bu, untuk memudahkannya. Jadi tidak merubah yang awal yang digit 6 karena juga akan merubah effort besar apabila puskesmas sudah melakukan pencatatan dengan elektronik. Jadi baiknya itu additional itu ditambahkan hanya di dokumen rekam medis. Jadi kan nantinya kita bisa tahu kode ini untuk penanda untuk kepala keluarga, ini untuk istri, untuk anak, seperti itu. Kemudian karena memang peraturan terbaru itu memang dalam satu folder, jadi kita dalam pelaksanaan tidak harus lebih hati-hati karena ini memang berupa family folder. Jadi apabila salah satu keluarga yang periksa seperti itu, maka dokumen yang diambil itu harus tetap diberi penanda seperti itu dengan tracer seperti itu, biar ketahuan ini hari ini atau dilakukan pemeriksaan. Jadi untuk mendeteksi agar tidak misfile seperti itu, Ibu. Jadi menambahkan aja untuk additional code ada peraturan, sehingga dengan asumsi karena di puskesmas sudah elektronik 6 digit, tapi penambahan ini juga nantinya apabila sudah bisa dengan elektronik untuk tambahan kodenya, maka harus ada berita acara perubahan penomoran seperti itu. Jadi setiap kegiatan kita mengubah istilahnya peraturan yang dulu dan yang terbaru itu ada berita acara yang menggambarkan prosesnya seperti itu, proses perubahannya. Jadi pada tanggal berapa dan pelaksanaannya kapan, seperti itu. Apakah sudah ada yang ditanyakan lagi, Bu Ruri? Artinya tetap ya berjalan perlahan perubahan itu ya, dengan mengiringinya tuh SOP-nya tetap berubah juga berarti ya Bu ya, karena kan kita juga terkait sama akreditasi nih. Selalu pertanyaan-pertanyaan seperti itu tuh selalu ditanyakan setiap akreditasi. Kenapa penomorannya seperti ini? Kenapa dipakainya seperti ini? Kenapa tidak menggunakan aturan baku seperti ini? Gitu kan? Yang kayak gitu-gitu tuh kadang kita juga bingung jawabnya karena sistem sudah berjalan gitu ya Bu ya. Artinya kita tetap bisa melakukan perubahan walaupun secara bertahap ya Bu ya. Nggak masalah kan ya? Jadi baiknya kalau sudah penomorannya otomatis kan, rekam medisnya itu sudah apabila rumah sakit puskesmasnya sudah elektronik, maka kita tambahkan aja kode tambahan setelah nomor itu, setelah nomor rekam medis gitu, bisa di depan
sesuai dengan ketentuan yang tadi dijelaskan seperti itu. Jadi menambahkan 4 yang kode wilayah dan menambahkan kode wilayah ya, berarti kalau Ibu lebih condong untuk yang prinsip pertama seperti itu, menambahkan kode wilayah saja. Ya, untuk yang konsep wilayah itu bisa saya mix dengan yang konsep keluarga dengan menambahkan 2 digit anggota keluarga. Lagi, ya, ya? Jadi 4 digit ya, Bu. Oke. Terima kasih Bu Fitri sharingnya. Ya, terima kasih tadi Bu Ruri pertanyaannya. Bu Fitri mungkin lanjut ke pertanyaan kedua ya. Ada lagi pertanyaan dari Bu Reni, ini juga beliau senior saya juga di Puskesmas Pegambiran. Bu Reni, boleh silakan langsung bertanya. Bu Reni. Sambil menunggu mungkin ya Bu Fitri. Tadi saya dengarnya langsung ada additional code, langsung keinget coding gitu Bu Fitri. Jadi agak merinding gitu ya. Namanya additional code. Oh, ternyata berarti boleh juga ya menambahkan untuk additional code tadi ya, walaupun secara bertahap. Semangat mungkin teman-teman yang di PMIK wilayah Kota Cirebon, Mbak Ruri, semangat ya buat menambahkan additional code tadi ya. Ini Bu Reni. Bu Reni sudah... Ya, halo. Halo ya Bu. Suaranya sudah terdengar Bu, silakan langsung bertanya. Pertanyaannya cukup banyak nih soalnya. Bingung ya kalau udah bicara penomoran dengan kondisi pelayanan yang sudah berjalan cukup lama gitu kan. Kalau menurut paparan yang saya simak tadi, intinya Puskesmas wajib mengadakan rekam medis secara family folder. Begitu ya? Iya Bu, di peraturan terbaru. Ya, harus berbasis keluarga. Ya, sebenarnya kalau ngobrolin peraturan, sebenarnya dari dulu kan memang kalau Puskesmas konsepnya keluarga ya. Cuman mungkin ada kewajiban di bagian RM-nya harus mengikuti gitu ya. Iya Bu. Nah, ini juga apa sih PR juga di kami di Pegambiran. Karena di Pegambiran itu kan sudah family folder sih sudah, cuman penyimpanannya belum per RW. Jadi kita family folder tapi dengan nomorannya straight gitu kan. Jadi cukup banyak nomor, sudah 3.000 nomor kepala keluarga. Dan itu tercampur dalam wilayah, luar wilayah. Pokoknya semuanya berjajar begitu saja. Tidak dikelompokkan berdasarkan RW. Harusnya di per RW ya Bu ya? Iya, itu masukan dari tersebut teman yang sudah ada masukan dari asesor seperti itu. Jadi baiknya penyimpanan itu terkelompok wilayah seperti itu Bu, masukan dari asesor seperti itu. Tapi kan memang peraturan ini baru 2019, jadi memang butuh waktu untuk pelaksanaannya apabila di puskesmasnya sudah berjalan sudah lama seperti itu memang ya. Kemudian tadi kalau mau mengadakan perubahan itu harus dibuatkan berita acara ya Bu ya. Ya Bu. Nah, berita acaranya itu kalau boleh tahu formatnya seperti apa dan siapa saja yang harus bertanda tangan. Kemudian mengenai landasan hukumnya tentang family folder ini, karena kalau di Permenkes 269 kan masih belum jelas ya. Di sana hanya ketentuannya setiap instansi kesehatan wajib membuat rekam medis, hanya sebatas itu gitu. Belum ditekankan harus puskesmas harus family folder begitu Bu. Terus apalagi ya? Terus yang terakhir mengenai pelaksanaan family folder ini, berarti ketika kita pelayanan, misalkan pasien A berkunjung. Nah, saat dia berkunjung, berarti kita harus mengambilkan satu map family folder-nya ya Bu ya, bukan hanya atas nama pasiennya sendiri. Atau bagaimana? Ya, itu aja Ibu pertanyaannya. Terima kasih.
Ya, baik. Terima kasih Bu Reni atas pertanyaannya. Mungkin langsung dijawab oleh Bu Fitri ya, Bu. Jawaban tadi ada 3 pertanyaan yang saya highlight dari Bu Reni. Ya, terima kasih Bu Reni. Saya akan mencoba menjawab. Ya, memang kesulitan dengan istilahnya ada istilah, kan dulu peraturan dulu belum rinci, tapi sekarang sudah detail seperti itu kan Ibu. Ada keburukan dalam pelayanan kita dalam rekam medis. Jadi memang betul yang peraturan 269 disebutkan memang lebih ke perorangan seperti itu. Rekam medis rawat jalan isinya ini. Rekam medis rawat inap ini dan IGD gini-gini. Jadi memang tidak rinci terkait yang puskesmas. Namun karena memang peraturan ini baru 2019, maka mau tidak mau kita sedikit demi sedikit bisa merubah sesuai dengan peraturan yang baru seperti itu, Bu. Jadi memang apabila sudah pelaksanaannya belum secara family folder masih dan juga belum wilayah, maka tahapannya memang harus bertahap-tahap. Istilahnya mana dulu yang kira-kira bisa memungkinkan Ibu melaksanakannya seperti itu. Jadi bisa dilakukan istilahnya berita acaranya itu dibuat ketika istilahnya kondisi yang lama itu sudah bisa terganti dengan yang baru seperti itu. Kalau berita acara sendiri itu bisa apa istilahnya, bisa ditentukan sendiri formatnya dari rumah sakit, tapi dari peraturan arsip nasional itu ada format tersendiri. Nantinya bisa saya sharing ya. Jadi ini peraturan baku untuk pemerintahan memang, tapi apabila memang puskesmas memiliki format tersendiri yang telah ditentukan bersama, itu bisa disepakati untuk format berita acara, tapi peraturan intinya dari Tata Naskah Dinas di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia nomor 7 tahun 2018. Nanti bisa saya share di sini seperti itu bentuk format berita acaranya seperti itu, Bu. Memang untuk pertanyaan pertama, apakah ada hal yang ditanyakan lagi, Bu, yang terkait wilayah dan track numbering? Memang harus bertahap. Jadi jadi bisa Ibu apabila apa istilahnya poin-poin, jadi memang harus direncanakan dulu baiknya dengan tahapan-tahapan yang tahapan tersebut disepakati bersama secara internal di unit rekam medis, baik itu bisa dengan kita melakukan dengan itu dulu perubahan kode, ataupun kita susun dulu, kita persiapkan dulu pembagian wilayahnya, penyimpanan ini untuk wilayah ini, penyimpanan ini untuk wilayah ini. Jadi memang jadi pelaksanaannya itu ke depan. Jadi untuk rekam medis yang sebelumnya bisa di upset, penerapannya bisa istilahnya dicicil seperti itu. Jadi peraturan yang baru itu baiknya untuk pelayanan yang ke depan seperti itu. Tapi dengan melihat istilahnya kita menyiapkan dulu alur-alurnya seperti itu, tahapan-tahapannya bisa yang saya sebutkan tadi, bisa dengan menyiapkan tempatnya dulu, ini nantinya untuk wilayah ini untuk wilayah ini seperti itu. Kemudian berita acaranya yang sudah nanti saya share terkait peraturan tata naskah dinas, itu ada terkait berita acara seperti itu.
Kemudian yang kedua terkait family folder ya. Apabila salah satu anggota keluarga melakukan pemeriksaan, apakah diambil semua atau di salah satu seperti itu. Jadi baiknya memang satu pelaksanaan itu memang nantinya disesuaikan dengan aturan yang telah disepakati di rekam medis. Maksudnya yang sudah dibuat di puskesmas. Nantinya apabila memang satu folder yang diambil, maka itu memudahkan karena mungkin dokter bisa melihat riwayat semua keluarga seperti itu. Jadi bisa memberikan dokter gambaran, oh ini resiko-resiko keluarga yang terkait penyakit yang diderita pasien seperti itu. Misal yang memeriksakan itu istri, maka dokter bisa memberikan edukasi apabila memang apabila penyakitnya itu memiliki resiko penularan kepada anak maupun suami, seperti itu bisa memudahkan. Tapi dilihat kembali apabila memang di peraturan lain sistemnya itu dalam satu map ada beberapa map kecil anggota keluarga, maka bisa juga menggunakan itu dengan saat pengambilan jangan lupa ada tracer seperti itu untuk penanda mendeteksi rekam medis ini ada di mana seperti itu agar tidak terjadi misfile seperti itu. Disesuaikan saja dengan SOP yang sudah dibuat seperti itu. Ya, terima kasih Ibu penjelasannya. Jadi mungkin kalau karena di kami masih pengambilannya masih per pasien nih gitu ya. Ya mungkin harus sosialisasi lagi ya Bu ya. Iya Bu. Jadi itu juga jadi harus dengan juga kesepakatan unit medis seperti itu dokter ataupun tenaga lain itu lebih mudah dengan satu map atau hanya perorangan seperti itu. Memang harus ada kesepakatan gitu. Oh gitu. Tapi boleh berjalan misalkan hanya pasien tersebut saja yang diambil boleh ya Bu ya? Iya boleh. Tapi sebenarnya jadi apa sih? Jadi manfaatnya jadi berkurang kalau menurut saya ya. Kita merubah-rubah ke family folder, tapi tetap aja yang dilihat hanya satu ya. Di lapangan ya memang yang terjadi seperti itu karena biasanya kita kan pelayanan di nurse station sama di BP kan mereka pengennya cepat. Jadi apa yang mereka lihat di depan mereka ya inginnya yang mereka periksa gitu kan. Tidak mau melihat yang keluarganya gitu masih berat kayaknya kalau ke situ. Kadang bisa salah nulis juga gitu kan. Kadang khawatirnya juga apabila dokternya tidak paham juga meletakkan formulirnya di tempat yang lain karena itu. Ya udah Ibu, terima kasih sharingnya banyak ilmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih tadi Bu Ruri dan Bu Reni atas pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan lagi yang ingin disampaikan oleh peserta lainnya terkait rekam medis puskesmas, terutama sistem penamaan dan penomoran ya tadi Bu Fitri. Ya tadi mungkin untuk teman-teman peserta untuk materi nanti mungkin akan di-share di grup WA juga ya Bu Fitri. Sama tadi yang sudah ditandai itu saya tulis ini adalah berita acara. Nanti saya tagih juga ke Bu Fitri untuk bisa di-share ke teman-teman di lapangan karena memang itu yang biasanya untuk barangkali bisa jadikan sebagai bahan rujukan ya Bu ya. Nanti disesuaikan dengan masing-masing puskesmasnya. Mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman. Tadi jadi tetap harus dilakukan ya Bu Fitri, walaupun bertahap ya. Jadi semangat teman-teman di puskesmas untuk
perubahannya. Ya. Saya mau menambahkan Bu Nita. Oh boleh silakan Mangga Bu Lina. Memang ya untuk di Puskesmas kenapa kami gitu ya, saya Bu Nita dan Bu Atin apa namanya kekeh gitu ya selama 2 tahun ke belakang ini melaksanakan on the job training di Puskesmas. Salah satu alasannya yaitu ya Bu Reni dan Bu Ruri bahwa memang pada awal rekam medis itu memang lebih ngehits di rumah sakit. Jadi pemerintah juga memang waktu itu belum spesifik bahwa memang petugas profesi rekam medis itu memang harus ada juga di Puskesmas. Untuk itu tidak hanya penomoran ya, filing gitu, kemudian sampai pelaporan dan yang sebagainya itu dilaksanakan tidak berdasarkan peraturan yang ada, jadi hanya keusul ya, jadi kebiasaan. Kita mungkin bisa sharing Bu Nita yang di Puskesmas Cangkol ya. Kebetulan di sini nggak ada Puskesmas Cangkol ya. Iya Bu, tidak ada Puskesmas Cangkol. Jadi tahun kemarin itu ada medresnya Bu. Kenapa 2 tahun kemarin gimana? 2 tahun kemarin itu kita ke Puskesmas Cangkol ya Bu Ruri dan Bu Ruri menggerakkan dosen dan mahasiswa untuk membereskan semua penomoran gitu, filing dan yang sebagainya sampai kita dikeroyok gitu. Memang harus kayak gitu sih. Kalau memang cepat, itu kan tadi Bu Fitri menjelaskan bahwa kita harus bertahap. Jadi kita juga pas di Puskesmas Cangkol juga memang bertahap juga itu membereskan gitu ya semua penomoran gitu. Kemudian filingnya berdasarkan RW, kemudian antara dalam wilayah dan luar wilayah itu dipisahkan raknya aja. Memang butuh effort yang besar gitu kalau memang untuk berusaha lebih baik sesuai dengan peraturan dan sesuai dengan nanti pada saat akreditasi gitu mungkin itu. Nah itu memang tadinya kita mau keliling tuh Bu setiap puskesmas Kota Cirebon gitu. Jadi kira-kira nih pada tahun keberapa itu di puskesmas Kota Cirebon itu sudah beres semua sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk penyelenggaraan rekam medisnya. Makanya salah satu tujuan kita melaksanakan peningkatan kompetensi rekam medis gitu ya dalam rangka persiapan akreditasi itu salah satunya gitu. Mungkin nanti mudah-mudahan pandemi cepat selesai jadi kita bisa langsung ke lapangan gitu ngeroyok semuanya. Kita biasanya ke sana tuh waktu Puskesmas Cangkol setelah jam pelayanan. Kita jam pelayanan mahasiswa terdiri dari 5 orang, kemudian dosennya 3 orang, beresin secara bertahap filing dan penomoran yang ada di Puskesmas. Itu alhamdulillah kemarin terakhir saya waktu ke penelitian di Puskesmas Cangkol sudah mulai ada perbaikan ya Bu Nit ya? Sudah ada perbaikan dan sudah per wilayah, raknya juga sudah berbeda dari awal, kemudian kita kasih desain untuk mapnya ya, untuk pencetakan map yang sesuai gitu. Ya memang nggak 100% beres sih, tapi tahapnya ya sudah lebih baik dari pertama kali kita melihat profil rekam medis di Puskesmas Cangkol yang lebih jauh lebih berantakan sebelum kita ke sana. Jadi memang arahnya memang ke sana arahnya gitu nanti. Mudah-mudahan pandemi selesai jadi kita grebek gitu satu puskesmas dalam 1 tahun. Jadi terus nanti bertahap karena memang kalau misalnya dikerjakan oleh petugas rekam medis yang di puskesmas juga berat ya Bu Fitri ya. Nangis gitu, Bu. Ya. Berat banget gitu karena kan tugasnya terbatas gitu ya. Kemudian mungkin mapnya juga banyak gitu ya, pasiennya juga sudah di atas 9.000, jadi kayaknya kemudian mereka juga harus melakukan pelayanan dan lain-lain sebagainya. Mungkin itu tambahannya Bu Nit. Ya terima kasih. Ini ada yang mau digerebek Bu, gerebek jaga satru juga dong katanya gitu. Ya memang kemarin rencana juga untuk yang tahun ini tadi kita mau ke Gunung Sahari ya Bu Lina ya, cuman tadi terkait dengan pandemi akhirnya kita merubah pengapasnya menjadi sistem on the job training ini. Terima kasih tadi Bu Lina untuk tambahannya. Ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya? Sekaligus menyampaikan mungkin ya Bu Lina ya, ini rangkaian pengabdian masyarakat ini akan terdiri dari menjadi beberapa sesi, tadi sudah saya sampaikan awal.
Sesi awal itu adalah hari ini tanggal 18 September, nanti sesi 2 itu ada di tanggal 25 September. Kemudian sesi yang terakhir itu ada di tanggal 3 Oktober. Insya Allah nanti tanggal 3 Oktober itu kita akan mengadakan seminar nasional. Mudah-mudahan pematerinya sudah siap narasumbernya. Untuk tanggal 3 itu seminarnya akan dihadiri oleh Ibu Ana Rosarini, Ketua DPD Jawa Timur, dan dari Bapak Dr. Haji Ahmad Koyim. Beliau adalah surveyor akreditasi dari Dinas Kabupaten Cirebon yang sudah bersediakan hadir. Dan nanti untuk teman-teman juga akan kami berikan undangan sama seperti hari ini untuk nanti diberikan waktu dan surat tugas dari Puskesmas agar bisa menghadiri. Itu mungkin ya Bu Lina ya untuk rangkaian kita ya pengabdian masyarakat. Jadi mudah-mudahan teman-teman akan tetap terus bisa hadir sampai dengan akhir sesi on the job training di tahun 2021 ini. Mungkin tidak ada pertanyaan lagi ya Bu Mahasiswa Fitri. barangkali Iya, mahasiswa ini nih. ada mahasiswa banyak banget itu. Ya, mahasiswa mungkin nanti untuk persiapan praktik klinik juga mungkin bisa langsung bertanya langsung. Puskesmas ya nanti habis UTS ya. Ya. Silakan. Jadi menambahkan Bu Lina untuk yang hadir peserta hari ini itu ada 17 puskesmas. Memang saya memilihnya itu dari teman-teman PMIK. Jadi untuk yang puskesmas saat ini saya belum mendapatkan informasi untuk apakah ada alokasi PMIK atau tidak tuh hari ini tidak dilibatkan gitu. Jadi yang dilibatkan itu yang memiliki profesi PMIK di puskesmasnya. Ayo teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya. Ini cukup mungkin ya Bu Lina ya. Silakan ditutup dulu Bu Nita. Ya. Dari Bu Atin barangkali ada tambahan. Bu Atin, ada tambahan Bu Atin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak, tadi sudah disampaikan oleh Bu Lina. Itu memang keinginan kami dari lama ya Bu Lina ya. Terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih Bu Atin untuk tambahannya. Mungkin sekian untuk kegiatan pengabdian masyarakat pada hari ini, sesi 1 on the job training, peningkatan kompetensi PMIK terhadap pengelolaan puskesmas. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi di sesi 2 selanjutnya. Nanti kami akan informasikan di dalam grup WA yang sudah kami buat untuk memudahkan komunikasi kita semua. Sekarang kita masuk ke sesi dokumentasi dulu. Untuk sesi hari ini, saya remove spotlight-nya dulu mungkin ya Bu ya ini. Oh ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Fitri yang sudah berbagi informasi dan update tentang pengelolaan rekam medis di Puskesmas. Terima kasih juga atas waktunya. Mohon maaf ya Bu, jadi kita seolah-olah menodong Bu Fitri untuk bisa hadir pada hari ini. Terima kasih sudah hadir. Mungkin untuk sesi dokumentasi saya akan dibantu oleh Dewi Nur Ramadhani untuk berikan aba ya Wi ya untuk sesi dokumentasi. Saya mohon kepada Bapak Ibu, teman-teman peserta untuk mengaktifkan dulu kameranya. Kita mau akan adakan sesi dokumentasi. Hari ini yang hadir 93, Dewi, jadi silakan nanti dikasih aba-aba untuk slide 1, 2, dan seterusnya ya. Jangan lupa senyum Bapak Ibu. Senyum ketutup masker Bu Nita. Oh iya, maaf. Kita nggak pakai masker ya Bu Ruri. Aduh, saya ditegur nih sama Ibu Ketua nih. Wah, di sini hadir teman-teman saya juga, ada dari puskesmas-puskesmas. Wah, segar-segar sekali ya, semangat yang lagi pelayanan. Bisa langsung aja ya Bu? Boleh, silakan Wi. Slide yang pertama, 1, 2, 3. Slide kedua. Satu, dua, tiga. Slide ketiga. 1, 2, 3.
Slide keempat. 1, 2, 3. Sudah, Ibu? Oke, terima kasih Dewi sudah dibantu untuk dokumentasi. Selanjutnya ada acara penutupan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah selesai untuk kegiatan pada hari ini. Semoga kita nanti akan bertemu di sesi selanjutnya. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu di tengah-tengah kesibukan dan teman-teman mahasiswa juga di tengah-tengah hari liburannya. Semoga kita sehat selalu. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu.